Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mendiskusikan gempa di Jawa Timur yang kemarin sempat heboh terjadinya gempa 6,7 kemudian direvisi menjadi 6,1. Dan pagi ini tanggal 11 juga terjadi juga gempa yang di dekat yang sama. Jadi kita mau lihat kenapa kok banyak gempa di Jawa Timur, kenapa di daerah itu ada gempa. Jadi kita bisa lihat ini terjadi karena posisi Indonesia itu secara alamiah ditekan oleh 3 lempeng. Dari Eurasia, dari arah utara ini, Indonesia ada di Eurasia ini, kemudian dari timur, dari Pasifik, kemudian dari selatan ini dari Samudra Hindia, Australia. Jadi posisi kita ditekan 3 lempeng seperti ini. Nah, karena seperti ini maka kita bisa membayangkan dengan sederhana seperti ini. Jadi ini Indonesia ditekan 3 lempeng dengan kecepatan 70 mm per tahun, sedangkan di sini adalah 11 mm per tahun dari Pasifik. Jadi posisi Indonesia ini dicepit oleh 3 lempeng dunia. Jadi kita bisa membayangkan, jadi awal Indonesia itu seperti misalnya kayak kue lapis ini, di sini ada lapisan triplek, ada papan, kemudian ada baja, ada cor-coran dan lain sebagainya, dan dia didorong oleh 3 bulldozer dengan kecepatan 7 cm per tahun. Maka otomatis ini nanti akan pecah karenanya. Nah, pecah itulah yang kita kenal dengan gempa tadi. Mestinya pecahnya triplek, pecahnya papan, pecahnya baja, pecahnya cor-coran dan sebagainya itu mempunyai waktu sendiri-sendiri. Jadi gempa itu mempunyai perulangan waktu karena memang batuan yang ditabrak itu sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian kita lihat di mana letak tumbukan itu. Nah, kalau dari peta Google jadi kelihatan. Jadi ini adalah tumbukan lempeng itu. Jadi lempeng Indo-Australia ini masuk ke dalam di dalam kepulauan di Indonesia. Jadi masuk melesak ke dalam seperti ini. Kita menyebutnya sebagai subduksi. Jadi kalau saya membuat potongan AB, kita bisa membayangkan itu menjadi lebih mudah. Jadi seperti ini misalnya, ini adalah lempeng Samudra Hindia, kemudian di sini adalah lempeng Eurasia. Mereka bertabrakan seperti ini. Jadi ini palung samudra. Ini jaraknya dari pantai sekitar 200 sampai 300 kilo tadi. Nah, pada waktu tertubruk ini maka dia akan terjadi, karena ini lempeng ini tadi bergerak dari sini, kemudian dia bergerak lagi maju, maka di sini terjadi pergeseran di sepanjang tumbukan lempeng ini. Jadi kita bisa melihat di sini ada muncul gempa dangkal, menengah, dan gempa dalam. Nah, jadi bisa terjadi di sepanjang ini sampai 600 km di sini. Jadi sampai 600 km. Nah, jadi karena tumbukan ini maka terjadi juga pergeseran sesar atau yang kita kenal dengan atau patahan sering disebut. Jadi waktu lempeng ini menumbuk, ini sebagai gempa-gempa terjadi di sepanjang ini. Kemudian di sini ada juga pergeseran ini. Nah, ini juga di Jawa, di tengah Jawa juga ada pergeseran demikian. Pergeseran ini bisa menimbulkan gempa, maka kita kenal dengan sesar aktif tadi. Jadi ini ada di tengah Jawa, yang ini ada di tengah laut tadi, di jarak sekitar 200 sampai 300 kilo tadi. Jadi bisa seperti itu, dan kalau kita hasilnya ya seperti ini. Jadi kalau ini adalah tumbukan lempeng tadi di selatan Jawa seperti ini. Ini yang menghasilkan gempa-gempa besar. Kalau yang kemudian ya menyebabkan juga sesar-sesar yang ada di Jawa ini, termasuk yang melewati di Jawa Timur. Ini salah satu contoh yang pernah terjadi di Jawa Timur tanggal 11 Oktober tahun 2018. Ini kejadiannya memang malam hari, jadi banyak yang nggak merasakan, tapi sebetulnya ini sangat besar, 6,4 itu sangat besar. Untuk kita rasakan, semua akan merasakan itu, tapi karena pada waktu ini kejadiannya malam, maka banyak yang nggak merasakan, jadi seperti itu. Dan itu kalau kita tidak peka menjadi
berbahaya. Nah, akibat tumbukan lempeng, kemudian akibat adanya patahan tadi, maka akhirnya karena menimbulkan gempa, maka kalau diplotkan maka Indonesia semuanya tertutup oleh gempa ini. Jadi kita bisa melihat ini gempa yang merah ini gempa dangkal, yang kuning ini adalah gempa menengah, sedangkan yang biru ini adalah gempa dalam. Jadi kalau kita buat potongan tadi, potongan melintang dari AB seperti tadi yang dari Jawa tadi, ya maka kita bisa melihat di sebelah selatan ini gempa dangkal, di tengah itu gempa menengah, kemudian di sebelah utara Pulau Jawa itu gempa dalam, seperti itu. Nah, bagaimana dengan di Jawa Timur? Nah, jadi kalau kita pisahkan tadi yang dari Indonesia seperti itu, kalau di Jawa Timur jadi seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa gempa-gempa itu terjadi di sepanjang baik di tumbukan lempeng tadi, kemudian terjadi juga di daerah di Jawanya sendiri. Jadi kita bisa melihat ini adalah gempa-gempa yang pernah terjadi di Jawa Timur. Kemudian kita bisa melihat gempa-gempa yang terbesar yang pernah tercatat. Dan ini memang yang harus diwaspadai. Jadi ini gempa Mojokerto tahun 1836. Ini terjadi di Mojokerto dan ini bisa dirasakan di mestinya di seluruh Jawa Timur, karena ini sangat dekat sekali. Dan ini kita sedang meneliti terkait dengan ini 1836, 1837, 1840. Nah, ini sedang kita teliti soalnya kita melihat bahwa kerajaan Majapahit itu kenapa bisa musnah, hancur lebur seperti itu. Nah, saya melihat ini nanti salah satu penyebabnya adalah banyaknya gempa yang pada tahun 1830-an ini. Jadi kita bisa melihat ini gempa-gempa besar yang bisa meratakan rumah-rumah yang tanpa tulangan tadi. Jadi hanya botol ditumpuk, jadi semua ini nanti bisa rontok rata dengan tanah. Terus kemudian juga terjadi tahun 1867. Jadi ini sempat gereja Kepanjen Surabaya mengalami retak-retak dan lain sebagainya. Dan ini di Tenggarai bisa jadi ini adalah lokal efek dari gempa yang pernah terjadi di Jawa Tengah, di Yogyakarta. Jadi dia mempengaruhi sampai di daerah Surabaya. Dan ini adalah gempa-gempa yang perlu kita waspadai dan harus kita ingat bahwa kita pernah mengalami gempa. Perhatikan juga gempa yang pernah terjadi 1967, 1958, 1898 ini yang terjadi di Malang Selatan. Dan ini semua skalanya sekitar 6 tadi. Nah, kenapa kita berpikir demikian, kenapa rumah bata itu rentan terhadap gempa? Jadi kita bisa lihat ini adalah satu contoh dari laboratorium yang ada di Inahus. Jadi kita bisa melihat bahwa bangunan bata tanpa tulangan itu sangat mudah sekali rontok kalau dikena gempa. Jadi kita bisa melihat ini contoh sederhananya dari shaking table. Jadi kita bisa melihat ini hanya digoyang gempa demikian, maka ini nanti akan terjadi keruntuhan terkait dengan bata itu. Diperhatikan, jadi ini yang dilakukan di Filipina. Perhatikan ini retak-retaknya ini udah mulai retak sampai nanti akhirnya dia kolap seperti itu. Seperti itulah kalau bangunan kalau hanya bata saja. Jadi kita bisa melihat kemarin itu misalnya gempa di Malang itu walaupun kedalamannya sangat dalam termasuk sedang, kemudian gempanya juga termasuk sedang, tapi juga bisa menyebabkan runtuhnya bangunan. Ya itu karena sebagian besar karena ya ini tadi botol ditumpuk tadi, jadi tanpa ada tulangan. Ini adalah contoh aja. Dan ini sebagai contoh di Yogyakarta ini sangat hampir sama dengan kita. Cuman di Yogyakarta itu karena ada patahan. Jadi daerah yang sangat rusak memang hanya di sepanjang patahan itu yang merah-merah seperti ini. Jadi kita bisa melihat
rumah yang rusak itu bisa ratusan ribu. Jadi sangat banyak. Dan rumahnya rata dengan tanah seperti ini. Ini terjadi di Yogyakarta. Kemudian ini gempanya malah 5,9, tapi sebenarnya ada yang menyebut 6,3, tapi sekitar inilah gempanya itu. Jadi sangat banyak yang rusak. Dan yang meninggal pun juga ribuan. Jadi seperti itu. Karena terjadinya pagi, masih banyak orang tidur, masih banyak orang di rumah, rumahnya rontok seperti ini, ya mestinya banyak korban. Dan akan banyak korban lagi kalau itu terjadi pada waktu jam masuk kantor atau jam sekolah. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa tadi disebutkan ada sesar aktif. Ini adalah contoh jejak sesar aktif yang ada di Jawa. Jadi ini ada di Wiringunanung Gresik. Jadi ada lapisan yang bergeser ke arah vertikal. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa reruntuhan Majapahit itu sebagian besar runtuh rata dengan tanah. Jadi seperti ini. Nah, banyak yang ditemukan runtuh rata dengan tanah dan sebagian besar juga tertutup oleh endapan, baik oleh gunung berapi, endapan gunung berapi, lahar gunung berapi, ataupun dari abu gunung berapi. Jadi dia tertutup seperti itu. Tapi posisinya dia sudah runtuh dengan tanah. Jadi sebagian besar seperti ini. Tapi memang ada beberapa candi yang hebat menurut kita. Jadi itu adalah candi yang masih utuh sampai sekarang. Dan ini perlu menjadi penelitian kita yang akan datang, yang utuh maupun yang rontok dengan tanah. Nah, ini sejarah gempa besar yang pernah terjadi di selatan Jawa. Jadi ini juga harus diperhatikan semua orang. Jadi memang di zona megatrust tumbukan lempeng tadi itu di selatan Jawa pernah terjadi gempa besar. Jadi lihat skalanya 7,9, 7,5, 7,8, ini 2006, 2009 dan lain sebagainya. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi yang pernah terjadi, karena gempa ini sangat besar dan karena itu ada di tengah laut dan itu bisa menimbulkan tsunami dan lain sebagainya. Jadi gempa ini sebagai contoh kita bisa melihat misalnya di selatan Jawa yang terjadi tahun yang cukup besar gempanya ini 8,5 sampai 8,1. Nah, ini tsunami ini juga sangat penting untuk diperhatikan karena di selatan Jawa juga rawan tsunami. Kenapa ini penting? Karena di bagian selatan Jawa sekarang itu hampir semua sepanjang pantai itu jadikan wisata. Nah, ini sangat memprihatinkan kalau mereka tidak tahu tsunami itu apa. Jadi ini Pangandaran pernah terjadi 2 kali, 1921, 2006. Kemudian Kebumen 1904, Purworejo, Bantul 1840, ini di Jawa Timur, Tulungagung 1859, Jember 1921, Banyuwangi sampai 3 kali, 1818, 1925 dan 1994. Demikian terkait dengan gempa di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.